Kita akan cek bagaimana persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, ada perkembangan terbaru apa dari sana? Tiara, silahkan. Ya, selamat malam Caca Nisa dan juga pemirsa. Saat ini memang kami tengah menanti sidang dari terdakwa Richard Eliezer dari yang tadi sebelumnya sidang untuk terdakwa Putri Chandrawati dengan agenda pembacaan nota pembelaan ataupun juga pledoi ini telah rampung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Memang sesuai dengan waktu yang ditentukan majelis hakim pada pukul 19.30 ini akan dilanjutkan kembali pembacaan nota pembelaan untuk Richard Eliezer, dan saat ini berdasarkan pantauan kami memang penasehat hukum sudah berada di dalam ruang sidang meskipun untuk terdakwa Richard Eliezer sendiri masih belum hadir. Namun kami sudah memantau bahwa petugas dari LPSK ini tengah bersiaga begitu di sekitaran pengadilan negeri ataupun juga di dalam ruang sidang. Nah, tadi sebelum persidangan memang kami sempat berbincang begitu ya dengan kuasa hukum dari Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi, yang kemudian ini menyebutkan pihak dari Richard Eliezer ini siap untuk membacakan nota pembelaan ataupun juga pledoi pada agenda sidang hari ini. Tidak disebutkan berapa poin, tidak pula disebutkan akan berfokus kemana, tapi yang jelas tadi Roni Talapesi menjelaskan bahwa keterangan yang telah disebutkan oleh terdakwa pada sidang-sidang sebelumnya yang kemudian menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan Richard Eliezer ini berdiri sendiri nanti akan dibantah dalam tentunya pledoi hari ini. Kemudian juga di sidang sebelumnya baik itu dari Verdi Sambo maupun juga Putri Chandrawati yang berlangsung hari ini, beberapa kali pihak dari penasihat hukum ini pula menyebutkan bahwa keterangan Richard Eliezer ini kerap kali berubah-ubah dan juga tidak konsisten begitu. Kami pihak awak media pun tadi juga sempat mengkonfirmasi hal ini, meminta tanggapan terhadap kepada Roni Talapesi begitu. Roni pun sekali lagi menegaskan bahwa yang dimaksud berubah-ubah ataupun juga tidak konsisten dalam BAP pada tanggal 5 Agustus 2022 tersebut itu tidak pernah ada. Atau dalam hal ini diartikan bahwa Richard Eliezer ini tidak pernah kemudian ini memberikan keterangan apapun pada tanggal 5 Agustus 2022 sehingga di tanggal itu yang disebutkan sebagai keterangan Richard ini sudah berupa draft begitu. Itu yang nantinya kemungkinan akan juga disertakan dalam pledoi ataupun juga pembelaan hari ini dan juga dijelaskan, dipaparkan oleh penasihat hukum dari Richard Eliezer yang sebentar lagi tentunya akan dimulai sesuai dengan jam yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Kalau kita melihat dari persidangan sebelumnya, yakni terdakwa Putri Chandrawati dalam pembacaan pledoinya, Caca Nesa dan juga pemirsa, tadi kita juga sudah menyaksikan bersama-sama. Sidang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat dan setidaknya tadi sudah ada sebanyak kurang lebih 950 lembar nota pembelaan yang dibacakan dan sebanyak 12 bukti tambahan begitu ya, dari yang sebelumnya ini terdapat 35 bukti yang kemudian ini turut disertakan. Nah, dalam awal sidang tadi kita ketahui bersama bahwa Putri Chandrawati ini membacakan sendiri surat pembelaannya yang ia tulis sendiri dengan judul surat dari balik jeruji begitu, yang tentunya banyak poin yang disebutkan, tetapi dua poin yang cukup kita soroti tadi adalah penegasan dari Putri Chandrawati bahwa ia ini memastikan sekali lagi bahwa ia tidak terlibat dengan adanya penembakan ataupun juga pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, termasuk melihat secara langsung pertemuan dari Verdi Sambo di lantai 3 dengan Ricky Rizal maupun juga Richard Eliezer. Kemudian ia juga berani untuk mempertanggungjawabkan kepada Tuhan begitu bahwa ia ini merupakan korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian tadi dalam persidangan Putri Chandrawati, Caca Anissa dan juga pemirsa, pihak dari penasihat hukum ini juga memaparkan sebanyak kurang lebih 5 poin begitu, hal-hal yang kemudian ini meringankan terdakwa Putri Chandrawati. Hal-hal tersebut ini adalah Putri Chandrawati dinilai tidak pernah dihukum sebelumnya, kemudian juga bersifat kooperatif, sopan dalam persidangan, kemudian juga meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa Putri Chandrawati ini adalah ibu dari 4 anak, di mana 3 anaknya ini belum dewasa dan 1
anak paling terakhir ini adalah balita begitu. Kemudian juga poin terakhir ini adalah berperan penting memajukan Bayangkari Polri sebelumnya. Ini kemudian yang diajukan oleh penasihat hukum dari Putri Chandrawati untuk kemudian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari vonis hakim nantinya. Dan tadi di akhir sidang, Caca Nisa dan juga pemirsa, kami pun juga sempat meminta tanggapan dari penasihat hukum Putri Chandrawati, yakni Febri Diansyah, yang menyebutkan bahwa pihaknya telah optimis begitu membacakan pledoi hari ini dan berharap bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Namun tadi Febri Diansyah juga sempat memberikan tanggapan dan juga menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum ini terklasifikasi dalam tuduhan ataupun juga tuntutan terhadap Putri Chandrawati. 3 klasifikasi yang kemudian ini dipetakan oleh Febri Diansyah. Yang pertama ini adalah tuduhan dari JPU ini hanyalah bersifat asumsi, yang dimana bersifat asumsi ini dalam hal bertentangan dengan bukti-bukti lain di persidangan. Kemudian juga untuk klasifikasi kedua, maksud kami Febri Diansyah dalam hal ini menyebutkan bahwa tuduhan JPU ini hanya bersifat satu keterangan saksi, yaitu satu saksi yang dimaksud adalah Richard Eliezer yang sejak awal memang dipertanyakan validitasnya oleh pengacara ataupun juga penasihat hukum dari Putri Chandrawati. Dan juga 3 klasifikasi yang terakhir dari 3 klasifikasi yang sudah disebutkan oleh Febri Diansyah tadi, ini adalah penuntut umum melakukan manipulasi oleh peristiwa yang terjadi, di mana Febri Diansyah menegaskan bahwa sebenarnya peristiwa tersebut ini benar terjadi, tetapi oleh jaksa penuntut umum maknanya dimanipulasi. Ada contoh-contoh yang kemudian tadi memang diberikan. Salah satunya adalah untuk menggiring Yosua ke Duren 3, kemudian juga menggunakan baju tidur yang disebutkan oleh penuntut umum ini sebagai baju yang seksi begitu. Kemudian juga mengamankan senjata ataupun juga dalam hal ini adalah pisau yang sempat dibawa oleh Kuat Ma'ruf. Ini kemudian yang masih tentunya akan diajukan sebagai bahan pertimbangan kepada majelis hakim untuk kemudian nanti memberikan vonis terhadap terdakwa. Saat ini nampaknya dari terdakwa Richard Eliezer tengah memasuki ruang sidang. Kita akan nantikan bersama-sama seperti apa jalannya persidangan pembacaan pledoi ataupun juga nota pembelaan terhadap Richard Eliezer. Sementara demikian, Caca Anissa dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, itu dia pemirsa. Terima kasih Tiara sudah mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampaknya Eliezer sudah bersiap pemirsa ya untuk membacakan pledoi. Nanti kami akan terus mengabarkan bagaimana pledoi dibacakan di hari ini. Dan pemirsa, nanti sesaat lagi kita akan membahas bahwa tidak hanya Putri Chandrawati, bahkan Eliezer di malam hari ini pledoi pun juga dibacakan. Terutama nanti kita akan bahas mengenai pledoi Verdi Sambo. Bahkan diberi judul pembelaan yang sia-sia. Apa benang merahnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.